Selamat pagi, jadi benarkan saya Meta Nur Cahya, DM Anestesi pada periode 15 sampai 28 Juni 2020. Jadi sekarang saya akan memberikan presentasi tentang post operatif. Jadi post operatif itu adalah tanggung jawab ahli anestesi yang berlanjut sampai tanda-tanda vital normal telah ditetapkan dan kondisi pasien tampak stabil. Untuk unit perawatan pasca anestesi atau post anestesi care unit PACU dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesi dan pembedahan. Jadi peralatan standar PACU yang ada dalam pemulihan adalah oksigen supply, oksigen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag, ambu dan Mapleson, anestesi face mask, oral airway, nasal airway, suction, jarum, siringe, gauze pads, alat pengecek analisis gas darah, pulse oximeter, EKG monitor, tensimeter, dan cuff. Jadi hal-hal yang harus dievaluasi tetap dari B6 seperti yang video sebelumnya, brain, breath, blood, bowel, bladder, bone. Untuk respirasi dicek laju nafas, patensi jalan nafas, saturasi oksigen. Lalu pada kardiovaskular, laju nadi, tekanan darah, neuromuskular diperiksa pemeriksaan fisik, status mental, nyeri, mual, dan muntah. Lalu untuk elektrokardiogram, blokade neuromuskular, nerve stimulator, suhu, urin output, drain, dan perdarahan. Lalu gangguan yang sering ditemui pada PACU ini adalah obstruksi jalan napas atas, arterial hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi atau hipertensi, disritmia, oligouria, perdarahan, penurunan suhu tubuh, delirium, lambat sadar, mual dan muntah, serta nyeri. Contohnya seperti pasien dievaluasi di ekstubasi, dibangunkan di kamar operasi, tapi saat di ruang pemulihan pasien tidur lagi. Kenapa? Pasien yang kita beri induksi IV, obatnya akan masuk ke pembuluh darah. Lalu dari pembuluh darah masuk ke TAT, lalu jenuh di TAT akan mengisi intravena. Jenuh di IV, obatnya akan lewat otak, baru pasien tertidur. Pada waktu dibangunkan di kamar operasi, bisa saja obat yang di IV habis, tapi masih ada sisa di VAD. Lalu pada saat di kamar pemulihan, obat di VAD ini akan masuk ke IV, muter lagi ke otak, lalu pasiennya akan tidur kembali. Kesadaran turun, obstruksi jalan napas, bradypnea, PCO2 meningkat membuat vasodilatasi sehingga aliran darah ke otak meningkat dan pasien akhirnya tidak sadar lagi. Untuk skor pemulihan pasca anestesi, jika pasien sadar baik, kapan dipindahkan pasiennya, kita buat skor untuk memindahkan pasien. Jadi, ADRET score untuk pasien yang di general anestesi, Bromag score untuk pasien di spinal anestesi, dan Stewart score untuk anak-anak. Skor ini ditulis di catatan pemulihan. Lalu bagaimana dengan ODC surgery? Pasien one day care, surgery adalah pasien yang dioperasi di pagi hari, sore hari pulang karena tidak dirawat inap. Untuk ODC sendiri ada skor yaitu skor PADS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System. Jadi dari PADS ini ditentukan ada kriteria tanda vital, 20% dari baseline perioperatif poinnya 2, 20% sampai 40% dari baseline perioperatif poinnya 1, lebih dari 40% poinnya 0. Untuk tingkatan aktivitas sadar penuh, tidak pusing, keadaannya sama saat praoperatif poinnya 2, membutuhkan bantuan poinnya 1 dan tidak dapat berjalan poinnya 0. Untuk mual muntah jika minimal poinnya 2, sedang 1, muntah berkelanjutan hingga pemberian obat berulang poinnya 0. Nyeri, jika ya poinnya 2, jika tidak 1, dan perdarahan operasi minimal, seperti tidak membutuhkan penggantian verban, poinnya 2, sedangkan untuk sedang membutuhkan sampai 2 kali penggantian verban, poinnya 1, dan berat, 3 atau lebih penggantian verban, poinnya 0. Jadi untuk skor lebih dari atau sama dengan 9 dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang. Sedangkan pasien pulang dengan di antara orang dewasa yang dapat mengawasi, ini harus dicek selama 24 jam. Jadi untuk post anesthesia care, recovery, kita berikan reverse muscle relaxation dan reduce vapor. Yang pertama, untuk memberikan narkotik analgesia selama operasi sehingga ketika bangun setelah operasi, pasien merasa nyaman dan mereka merasakan nyeri yang minimal. Lalu untuk memonitor relaksasi ototnya, kita berikan reverse muscle relaxation dengan anticholinesterase inhibitor berupa neostigmin 0,5 mg per kilogram plus antimuskarinik glikopyrolat 0,4 mg. Lalu untuk mengurangi ventilasi hingga pasien mulai ada usaha sendiri untuk bernafas, kita biarkan pasiennya yang mengetahui sendiri ventilasinya dan pasien akan lanjut untuk recover. Ekstubasi dilakukan jika pasien sudah bangun dan berespon.
dengan suara kita. Jangan buru-buru untuk ekstubasi karena bisa menyebabkan pasien apnu. Lalu berikan masker oksigen pada pasien, transportasikan pasien ke PACU, dan tetap menjaga kontak verbal dengan pasien selama proses transfer ke PACU. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.